Assalamualaikum, Ustadz Sakdali Muslim. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram. Coach Rendra, Masya Allah, luar biasa. Ya. Kita mulai ya teman-teman, karena sudah jam 9 lebih. Nanti teman-teman yang lainnya lagi di broadcast sih. Mudah-mudahan nyusul. Biasa pagi-pagi kan biasanya masih pada siap-siap ya teman-teman. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur dulu kepada Allah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan di Jumat yang berkah pada hari ini, di Jumat berbagi cerita, berbagi inspirasi ya. Nah, bersama bisarah.id dan nanti akan ditemani oleh Mas Sakdali Muslim ya. Kita bersyukur hari ini diberi kesempatan untuk belajar dan insya Allah ya, dengan kita belajar meniatkan diri karena Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan nih jalannya teman-teman untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, yang mana kalau kita pengen sukses, pengen bahagia dunia dan juga akhirat, sebenarnya sudah ada contohnya, tinggal contoh saja. Dan mudah-mudahan kita semua di Jumat yang berkah hari ini dengan banyak bersolawat kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, siap ya teman-teman, kita hari ini akan belajar. Silakan yang teman-teman belum pernah kenalan di Bisar ID, silakan bisa sebutkan nama, asalnya dari mana, kemudian nanti bisa juga harapannya ikut acara ini atau pertanyaan juga boleh. Dan tema hari ini cukup menarik teman-teman. Kita akan belajar tentang sesuatu yang fundamental, tapi ini sangat-sangat penting, yaitu tentang statusnya Mas Sakdali Muslim. Jadi kemarin sempat status ya, visi pengusaha Muslim itu surga. Udah nggak ada yang lain gitu. Nah, kita akan bedah hari ini ya, bagaimana sih visi ini bisa menggerakkan kita sebagai pengusaha Muslim ini. Harusnya memang punya visi yang sama, yaitu meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah ridho ketika kita mau menjalankan syariatnya. Dan insya Allah hari ini kita akan belajar tentang visi, karena visi ini memang luar biasa. Bahkan ya, orang-orang barat pun ketika menyusun membuat perusahaan pasti ada visi misinya. Wah, pasti ada tuh ya, visi misi yang selalu diinstal ke karyawan-karyawannya, ke timnya. Tapi biasanya visinya memang sebatas dunia. Tapi visi yang sebatas dunia itu aja itu luar biasa. Bisa menggerakkan timnya, bisa menggerakkan perusahaannya ya, sampai luar biasa ya efeknya gitu. Nah, apalagi kita ini sebagai orang Muslim ya, itu harusnya visinya lebih luar biasa. Nah, hari ini kita akan ya ngobrol bareng, dengerin cerita ya, nanti teman-teman bisa diskusi bareng. Nah, 1 jam pertama ini, 1,5 jam pertama ini kita akan berikan kepada Mas Sakdali Muslim untuk sharing-sharing kepada kita bagaimana sih kita menginstal visi kita. Karena visi ini walaupun nggak kelihatan tapi efeknya luar biasa ya. Yang mungkin bikin teman-teman mungkin lagi lemes, lagi loyo, ketika kita kembali lagi ke visi kita balik lagi ngecas ya. Oke, Mas Ale bisa jadiin Kang Dali untuk jadi admin, udah ya? Ada slide yang mau di-share, Kang? Ngobrol santai aja Coach ya. Siap, oke. Siap. Kita mulai dari, berarti talkshow deh ya modelnya ya. Oke, kalau talkshow saya akan coba ya ngenalin dulu teman-teman ya. Ini teman-teman alumni Bisaroh, salam kenal. Ini insya Allah yang akan mengisi hari ini itu adalah Mas Sakdali Muslim. Beliau ini saat ini jadi pengusaha ayam. Wah, luar biasa. Pokoknya tentang ayam beliau ahlinya lah ya. Ada RPA juga ya Mas ya? RPA ada? Iya. Ada Coach. RPA ada, kemudian supplier juga di Tangerang cukup besar ya. Di beberapa rumah makan terutama yang berbau bakar-bakaran, ayam bakar, itu suppliernya itu dari Mas Sakdali Muslim nih. Nah, mungkin sedikit cerita Mas Sakdali Muslim tentang apa sih yang lagi digeluti sekarang,
ya. Kemudian, nah balik lagi nih sesuai tema, visinya apa sih yang mau digarap di perusahaannya Maksa Dali Muslim ini sehingga Maksa Dali Muslim ini sekarang memang lagi banyak ini ya memperbaiki bisnisnya terus-menerus untuk memang sesuai dengan syariah. Monggo silakan, Kang. Baik, terima kasih Coach Rendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dan bahagia sekali pada pagi hari ini di Jumat yang insya Allah menjadi keberkahan buat kita semuanya. Bersama teman-teman melalui Zoom meeting hari ini, kita berdiskusi, kita saling berbagi, yang difasilitasi luar biasa ini. Terima kasih juga kesempatannya Coach Rendra dan tim Bisyarah ya, yang istiqomah setiap hari Jumat ya, Coach Rendra ya. Insya Allah. Masya Allah ya, tabarakallah, luar biasa. Baik, ketika berbicara dalam sebuah bisnis ya, tentunya kita mempunyai sebuah goal, betul begitu ya teman-teman ya. Nah, namun ketika kita berbicara dengan sebuah goal ini, banyak sekali goalnya ini masih belum dalam sebuah tataran yang betul-betul visionernya yang hakiki gitu. Betul, dalam sebuah bisnis itu kita goalnya itu adalah cuan. Ya. Kita goalnya itu adalah profit. Nah, itu betul banget ya. Nah, tetapi sebenarnya ada sebuah goal yang lebih besar daripada cuan itu gitu. Jadi kalau saya berikan level goal daripada sebuah bisnis itu yang merupakan sebuah profit ya, yang merupakan sebuah cuannya ini sebenarnya ini masih menjadi nomor 2 gitu. Nah, yang menjadi nomor 1 apa? Nah, inilah yang kemudian insya Allah ya saya berbagi kepada teman-teman ya yang luar biasa pada pagi hari ini, bagaimana di tengah-tengah sebuah gempuran kapitalisme, di tengah-tengah gempuran sebuah sekularisme, yang dimana ketika kita bisnis, pokoknya yang penting tuh untung kan begitu ya, entah itu halal ataupun kemudian itu haram gitu. Nah, apalagi ketika kita dihadapkan dengan sebuah kebutuhan modal berupa rupiah yang besar gitu. Nah, ini kan tentunya adalah yang menjadi pandangan kita paling gampang itu adalah bank, kan seperti itu ya, ataupun ya hutang ya. Tapi hari gini siapa yang mengutangin usaha ya? Kalau usaha kita menguntungkan, kalau usaha kita berhasil, kalau enggak gimana gitu ya kan. Nah, ketika kita cari utangan ya 1 juta 2 juta aja hari gini tuh sulit banget ya. Yang ada mungkin kemana yang gampang, ke pinjol gitu. Nah, ini yang menjadi miris juga ya fakta saat ini ya. Banyak yang kemudian juga terjebak pinjol. Nah, baik teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surat Al-Asr ya, kita mengetahui bahwa bagaimana kehidupan kita ini sebenarnya dalam kerugian yang sangat besar ya. Nah, para mufasir ya banyak menyampaikan ketika kita faham, bisa mentadaburi dalam surat Al-Asr ini, kita itu bisa memahami setengah daripada kehidupan kita secara hakiki. Nah, banyaknya kita terjebak dalam kerugian inilah yang menjadi sebuah challenge-nya kita. Apakah kita mau mengikuti arus yang ada begitu saja, ataukah kemudian kita melawan arus gitu. Nah, saat ini tentunya kita sulit banget melawan arus. Nah, di sini diperlukan ya sebuah kekuatan yang bukan hanya sebagai kekuatan strategi ya, tapi bagaimana mempunyai sebuah kekuatan yang namanya visi ya. Nah, yang menjadi tema kita pada pagi hari ini. Baik, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita melihat misalnya banyak itu ya
pedagang-pedagang nasi goreng, pedagang-pedagang bakso, ya, ataupun tukang cukur ya, tukang cukur itu yang mungkin dari kita dulu masih kecil ya, sampai kemudian kita sudah dewasa ya. Nah, itu jualannya kok gitu-gitu aja, ya kan? Lebih daripada 10 tahun ya. Bahkan dengan usia saya yang sekarang 37 tahun ya, saya nikah di usia 22 tahun ya. Nah, itu masih banyak tuh langganan-langganan saya ya yang tadi saya sampaikan ya, dan yang masih begitu-begitu aja. Nah, tetapi kalau kita lihat banyak juga para pedagang yang mereka baru berjualan ya belum sampai 5 tahun. Tapi kenapa begitu cepat pergerakannya? Ada yang dia dari hanya membuka gerobakan ya, kaki 5 biasa ya. Nah, namun kemudian mereka mempunyai outlet-outlet yang banyak dan bahkan ada di beberapa kota besar gitu. Nah, itu adalah contoh sebagian kecil. Nah, ternyata ketika saya ngobrol ya langsung nih ya dengan para pedagangnya itu, ternyata ada ya yang kemudian mempunyai suatu perbedaan yang sangat mendasar gitu. Nah, yaitu apa? Yaitu daripada sebuah visinya dia gitu. Misalnya saya tanya kepada pedagang-pedagang yang mereka itu masih begitu-begitu aja dengan gerobakan ya, yang hanya dengan pasrah ya, kemudian juga tidak bermain dengan online ya, hanya offline aja, hanya pasrah ngadepin ada orang datang ya. Ketika saya tanya, Mas kayaknya udah lama banget ya jualan di sini nih gitu. Dari saya belum nikah sampai saya punya anak 2 gitu kan. Iya, wah. Yang penting udah Pak, yang penting kita berusaha aja ya. Yang penting bersyukur aja atas yang sudah Allah kasih gitu. Nah, oke gitu kan. Nah, begitu juga ketika saya tanya dengan pedagang yang lainnya ya, yang dengan model-model yang sama kayak gitu, begitu juga gitu. Nah, tapi ketika saya tanya dengan ya pedagang yang dia sudah mencoba men-scale up ya usahanya dari pedagang kemudian menjadi pebisnis ya, walaupun belum menjadi pebisnis yang betul-betul dalam kategori pebisnis ya. Nah, namun ada perbedaannya dia gitu. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah dalam sisi visinya dia. Apa? Satu ya, jelas dia ini ingin mempunyai sebuah omset ya yang jelas gitu. Kalau yang tadi dia nggak punya omset yang jelas. Jadi yang penting udah deh gitu kan, jalanin aja mau omsetnya berapa. Nah, tapi kalau yang ini beda. Dia ini mengatakan saya ingin mempunyai omset 50 juta misalnya ya dalam per bulan gitu. Nah, di situ dia mikir bagaimana sih bisa punya omset 50 juta per bulan gitu dan bisa punya profit ya 20 juta per bulan gitu. Nah, tentunya ya di sini pasti akan ada apa? Akan ada sebuah eksekusi yang berbeda, sebuah action yang berbeda gitu. Nah, begitu juga ya. Ketika saya tanya kepada pedagang lain yang mencoba juga men-scale up ya, misalnya pangkas rambut yang sekarang modelnya barbershop itu banyak ya gitu. Nah, saya punya teman yang sering diskusi juga tuh sama saya. Ya, bagaimana dia bisa menjadi market leader ya. Itu ada di daerah Bogor gitu, barbershopnya dia. Nah, dari situ kenapa sih dia pengen berkembang begitu ketika saya tanya. Nah, ternyata beda juga dari isi pikirannya. Ternyata dia punya goalnya yang jelas ya. Apalagi ditambahin dengan goalnya bagaimana dia ini bisa memberdayakan saudara-saudaranya, bisa memberdayakan teman-temannya, bisa bermanfaat lah buat orang banyak gitu kan. Nah, ini adalah sebuah contoh yang sangat kecil. Ketika kita menjalani sebuah usaha ya, oke lah kita mengkerucuti di sini dalam hal menjalani usaha ya, bisnis ya, bukan dalam hal kehidupan yang lain gitu. Nah, ini kelihatan banget dari perbedaannya gitu. Nah, ini adalah sebuah contoh kecil. Nah, baik, kita coba melihat dalam sebuah contoh negara. Kita lihat bagaimana Korea Selatan ketika tahun 2000-an ya, dia itu
masih sangat jauh di bawah Jepang. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang bagaimana produk-produk Korea Selatan itu luar biasa. Bahkan ya salah satu mereknya ya atau brandnya itu yang terkenal ya. Nah, Hyundai, nah itu bisa menjadi market leader gitu yang luar biasa ya di beberapa produk-produk otomotifnya. Nah, apa yang menjadi rahasia Korea Selatan ketika itu? Ya. Jadi menjadi rahasia Korea Selatan ya. Ini masyarakat di sana pada umumnya dan kemudian para produsen-produsen atau para pengusahanya, mereka itu kompak, ingin apa? Ingin memajukan negaranya. Karenanya ketika produknya lebih mahal ya di apa namanya kalau dibandingkan dari negara lain gitu dan produknya juga kurang bagus. Nah, tapi masyarakat itu bagaimana bisa tetap membeli daripada produk-produk tersebut gitu. Nah, terus ya. Nah, di satu sisi juga para pengusaha-pengusahanya itu, para produsennya juga, mereka juga nggak berdiam diri untuk tidak berinovasi, untuk tidak mengupgrade daripada produk-produknya gitu. Nah, tapi mereka juga terus mengupgrade, terus mengupdate, ya, menginovasi terus produk-produknya sehingga ini menjadi produk yang lebih bagus lagi gitu. Nah, karena mereka apa? Mempunyai sebuah visi. Visi apa? Visi menjadi negara yang lebih baik, menjadi negara terbaik gitu. Bukan hanya menjadi negara yang konsumtif ya, tapi bagaimana memang mereka ingin menjadi sebuah negara yang maju dalam banyak hal gitu, terutama dalam sebuah di apa namanya beberapa elektronik dan otomotif itu gitu contohnya. Ya. Nah, itu sebagian daripada contoh kecil ya, teman-teman semuanya gitu. Nah, dalam contoh lain ya, kita juga melihat ya bagaimana banyak orang ya yang kemudian dia itu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ya. Nah, ini terus dia berupaya, dia terus berusaha semaksimal mungkin begitu. Nah, tetapi ketika memang sudah masuk dalam kesuksesannya ya, tapi kita bisa lihat ya. Nah, kita bisa lihat contohnya siapa? Contohnya banyak artis. Kalau mungkin ya masa mudanya tahu Nirvana ya, Kurt Cobain, wah, ya. Nah, itu kan sukses banget dia. Dalam sisi apa? Dalam sisi karir, ya anak band lah, musisi gitu ya. Nah, itu kan banyak menjadi idola. Tapi kita lihat bagaimana endingnya Kurt Cobain itu, padahal dia sudah sukses gitu. Dalam hal apa? Dalam hal karir gitu. Ternyata matinya apa? Matinya overdosis. Nah, kita juga banyak tuh melihat artis-artis lain. Dan kita juga banyak contoh-contohnya, banyak ternyata orang-orang kaya yang mereka sudah masuk dalam sukses dalam karirnya itu, ya. Nah, ternyata matinya ngapain? Matinya bunuh diri, gitu. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang berbahagia ini, ya. Jadi ada dua contoh ya yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana sebuah contoh yang sangat kecil ya. Ini adalah perbedaan orang yang mempunyai sebuah visi atau orang yang tidak mempunyai sebuah visi. Nah, kemudian kedua, orang yang sudah mempunyai sebuah visi tapi visinya ini hanya dunia gitu loh. Ya, visinya hanya dunia. Nah, ini banyak sekarang ini yang ya notabene-nya mereka ini visinya ini hanya mengejar dunia gitu. Ya. Nah, inilah yang menjadi sebuah evaluasi besar bagi kita semua, terutama kita di sini sebagai seorang muslim dan kita di sini sebagai pengusaha muslim, jangan-jangan visi kita saat ini hanya sebatas dunia. Nah, apakah ya dalam pandangan agama kita, dalam pandangan Islam, ya ini sudah sesuai dengan visinya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ya yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan lagi. Nah, ini dulu Coach Rendra ya sebagai pengantarnya ya, bahwa apa sih yang menyebabkan kita itu bisa bergerak maju? Apa sih menyebabkan kita itu bisa bergerak tanpa kita menyerah, terus move on ya, never give up ya, kita terus lanjut terus. Apa yang membedakan itu gitu. Nah, itu ada di dalam sebuah visi. Itu dulu sebagai pengantar Coach Rendra.
Siap, mantap sekali teman-teman. Silakan loh teman-teman yang mau berdiskusi, ini forumnya para leader ya. Forumnya teman-teman yang punya visi, silahkan kita bisa berdiskusi biar tidak satu arah. Jadi emang benar Mas dari Muslim ini apa ya, visi ini jadi sesuatu yang luar biasa. Tapi memang ada yang visinya cuma sebatas dunia. Nah, sebenarnya sebagai Muslim nih kita harusnya memang visinya ini melebihi kematian kita. Wah, gitu kan. Jadi visinya ini bukan hanya sekedar di dunia, karena di dunia ini kan paling lama berapa sih kita ya? Berapa tahun sih kalau ikut ya Rasul berarti ya rata-rata umur kita 60 tahun. Kalau rata-rata kita tidur 8 jam sehari, berarti 20 tahun untuk tidur. Berarti tinggal 40 tahun. Belum dikurangin masa-masa kita yang nggak produktif ya, misalnya begitu. Ya waktu kita cuma cuma sebentar aja, kalau kita cuma mengejar sesuatu yang memang, apa ya, visinya pendek sekali, ya eman-eman gitu. Tapi kalau kita lihat ya, banyak, sahabat-sahabat Rasul yang karya-karyanya itu bahkan melebihi kematiannya, ya. Misal, imam-imam, apa namanya, Imam Bukhari gitu kan, sampai hari ini, yah amal jariahnya ngalir terus gitu kan. Kemudian bahwa banyak sekali orang-orang yang memang, punya visi yang memang visinya ini luar biasa, nggak cuma dunia tapi juga, akhirat gitu. Nah ini ada pertanyaan yang menggelitik Mas Dali Muslim, bagaimana sih menginstal visi ini ke dalam diri sehingga ketika kita loyo itu kita balik lagi ke visi ini, dan gimana caranya menginstal visi ini ke tim? Kalau tajuknya kita ini punya tim, karyawan, customer dan lain sebagainya, biar, benar-benar kita punya satu pemikiran nih, satu perasaan yang sama, sehingga akhirnya kita geraknya jadi, bareng nih, visi ini bisa terwujud. Nah, mungkin ada pengalaman Mas dari Muslim untuk bagaimana menginstal visi ini, baik ke dalam diri sendiri, kemudian setelah ke dalam diri biasanya, visi ini diinstal ke tim atau ke orang-orang di sekitar kita sehingga akhirnya, orang-orang yang di sekitar kita ini akhirnya juga punya gairah visi yang luar biasa untuk bisa mencapai, visinya nggak cuma dunia tapi juga akhirat. Ya baik, luar biasa ini pertanyaannya ya, Pak Rendra ya. Langsung masuk ke how to ya, langsung masuk nih bagaimananya nih. Iya, soalnya gini Mas, memang kita udah tahu nih kan, visi ini bagus, kita harus punya visi, muslim harus punya visi. Jadi kadang bingung nih, cara bikin visi aja masih bingung. Kemudian, Betul. oke tadi udah jelasin, oke visi kita berarti harus sesuai nih dengan visinya Rasulullah SAW, harus sesuai dengan apa maunya Allah Subhanahu Wa Taala. Oke udah tahu. Nah habis itu gimana nih menginstal visi itu ke dalam jiwa sehingga benar-benar ya tadi ketika, Mas Adali Muslim cerita tentang Korea Selatan itu kan luar biasa, berarti pemimpinnya ini bisa menginstal visinya ke satu negara tuh, ya kan? Betul. Sehingga anak kecil aja kalau saya apa ya, pernah dengar dari guru saya, anak kecil aja ketika ditanya ya, "Apa visinya, Korea Selatan di 2023?" Ini udah bisa menjelaskan dengan detail, itu dari anak kecil aja udah bisa tahu tuh visinya. Nah, sedangkan saya ngelihat ya Indonesia ini sekarang bingung nih, kita visinya mau kemana kan. Ini juga kayak kayak tidak punya visi kita. Nah, itu, gimana nih biar kita ini memang jadi orang yang punya visi, ya kemudian cara nginstalnya sih, itu penasaran tuh kok bisa ya terinstal di satu Korea Selatan sampai anak kecil, itu kalau ditanya visinya Korea Selatan apa tuh tahu gitu. Ya siap. Baik, jadi yang perlu kita pahami ya terlebih dahulu itu jangan sampai kita terjebak itu visi dan misi ya yang kemudian kita nggak paham gitu visi dan misinya. Banyak kan orang ketika ditanya visinya apa ya, ini visinya itu sangat-sangat pragmatis, artinya visinya itu jangka pendek gitu. Nah, sebelum ke arah sana kita perlu pahami dulu ada tipikal ya, tipikal 3 ya pola pemikiran. Yang pertama itu adalah visioner. Ya. Yang kedua adalah tipikal pragmatis. Nah, yang ketiga adalah tipikal pesimis gitu. Nah,
Visioner sama pragmatis ini terkadang ya 11-12. Kenapa? Dia ngomong punya visi, tetapi dia ngelihat orang lain dulu sukses, gitu kan. Baru dia kemudian ngikutin, gitu. Katanya dia punya visi. Nah, padahal ketika kita berbicara sebuah visi, ini adalah sebuah pandangan yang sangat panjang sekali. Nah, karenanya bagaimana kita membangun sebuah visi, kita perlu paham apa yang namanya hakikat berpikir dulu nih, gitu. Nah, hakikat berpikir ini ya ini terbagi dalam 4 indikator. Apa 4 indikator itu? Yang pertama adalah adanya sebuah fakta. Nah, jadi kita mesti tahu dulu nih bagaimana kita itu melihat sebuah fakta itu. Apakah memang fakta itu sudah sesuai dengan visi kita atau belum? Apakah fakta itu sudah sesuai dengan visi yang benar atau belum, gitu. Nah, dari fakta ini kemudian kita kelola ya dengan apa? Dengan panca indera kita, ya, dengan otak kita, dan yang keempat adalah ini yang paling penting yaitu dengan yang namanya sebuah pengetahuan kita sebelumnya, gitu, atau informasi sebelumnya. Nah, ini yang sangat penting di bagian indikator yang keempat, yaitu pengetahuan sebelumnya atau informasi sebelumnya. Yang dimana kita seringkali terjebak sehingga ketika kita mentransfer visi kita ini ke dalam sebuah organisasi yang kita buat, ke dalam sebuah perusahaan yang kita bangun, dan tentunya kepada sebuah tim kita ya, yang tiap hari membersamai kita untuk ya mencapai sebuah visi itu. Nah, ini terkadang visinya ini ke dalam visi yang pragmatis, gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu ya. Dari contoh yang tadi saya sampaikan bahwa ada sebuah visi bagaimana ketika kita itu dalam visi dunia yang sangat luar biasa. Oke, saya sepakat ya. Tetapi ketika kita berbicara sebuah way of life ya, kepada sebuah bagaimana sih ya tujuan kehidupan kita ini yang hakiki ya. Nah, ini menjadi poin yang paling penting adalah ingat kita ini sebagai seorang pengusaha muslim ya, yang dimana kita mempunyai sebuah parameter yang berbeda dengan pengusaha non muslim. Nah, sedikit mungkin saya singgung, bahkan juga banyak pengusaha non muslim yang ketika kita sampaikan dengan sistem ya bagaimana dalam ekonomi Islam, bagaimana dalam bisnis syariah ya ketika diterapkan, ternyata banyak juga yang setuju, gitu ya. Nah, baik, balik lagi nih. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita berbicara sebuah visi ini dalam kita membangun ya perusahaan kita ini, bahwa visi kita yang paling utama itu adalah ridha Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tadi sudah disinggung sama Coach Rendra. Ya, bagaimana Rasulullah kalau dilihat dari umurnya aja berapa? 63 tahun. Nah, artinya apa? Artinya kita itu ada batas, teman-teman semua. Ada apa? Ada batas. Batas apa? Batas kehidupan kita di dunia ini. Nah, tapi bagaimana kita mempunyai sebuah batas di kehidupan dunia ini? Visi kita harus terus nyambung. Kemana? Ke akhirat. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Nah, disinilah ya yang menjadi sebuah visi kita ini di dalam kita menjalankan usaha kita, di dalam menjalankan bisnis kita. Kita selesai di dunia, tapi bagaimana bisnis kita ini terus bisa berjalan ya untuk manfaatnya di dunia dan kemudian untuk manfaatnya di akhirat buat kita. Bagaimanakah caranya? Nah, ini yang mesti kita betul-betul ya menjadi sebuah apa? Visi besar kita semua. Yaitu apa? Ya. Satu, ridho Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu visi terbesar kita. Baru kita memberikan visi yang kedua kita, yaitu apa? Visi yang kedua kita adalah kita ingin menjadi pengusaha sukses dengan cuan dan berkah yang melimpah. Nah, cuan kita yang melimpah ini jangan sampai ya kita ini hanya sebatas punya cuan yang banyak.
Tapi bagaimana kita punya cuan yang banyak? Sebagai apa? Sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Jangan sampai kita terjebak nih. Kita sebagai pengusaha muslim pengen bisnis kita sukses. Pengen outlet kita ada di mana-mana. Ya. Pengen kita mempunyai profit miliaran bahkan triliunan. Ya. Kita udah punya kepengenan itu. Tapi ketika Allah kasih baru sedikit aja, tapi untuk menyisihkan buat sedekah aja kayaknya sayang. Nah, ini yang keliru teman-teman semua. Ya. Ini yang keliru. Jadi mesti kita bangun dulu visi ini yang kemudian membentuk apa? Sebuah mindset kita. Karena visi ini adalah yang membentuk sebuah mindset, ya. Nah, kalau kita berbicara sebuah mindset ini, ya, kan kita tahu ya, ada yang namanya fixed mindset dan ada yang namanya growth mindset. Growth mindset ini, Carol Dweck ini kan sudah ada dalam bukunya itu ya, yang lumayan tebal juga. Bagaimana kita itu berpikir itu apa? Out of the box. Kita berpikir jangan di dalam kotak aja, di dalam bingkai aja, tapi bagaimana kita berpikirnya itu out of the box. Nah, ketika kita berpikir out of the box, kita mainkan pemikiran kita ini kemana? Kepada bagaimana kita bisa wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Apa? Segeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi. Nah, jadi ini dulu nih. Ya, yang mesti kita pahami sebagai kita pengusaha muslim, jangan kita mempunyai profit yang banyak, tapi kita buat apa? Hanya buat sendiri, hanya buat perusahaan sendiri. Jangan, ya. Justru, ya, kita ingin profit kita banyak ini betul-betul menjadi bermanfaat, menjadi sebuah warisan kita ini, yang dimana menjadi amal jariah yang terus mengalir, ya. Bisa kita connectingkan apa dengan membangun masjid ya, dengan berkontribusi ke pesantren ya, dengan berkontribusi ke rumah yatim dan lain-lain ya, rumah tahfiz ya, itu luar biasa ya, Masya Allah. Nah, jadi ya ketika kita punya visi itu akan membentuk sebuah mindset kita ya, karena permasalahan utama bagi diri kita nih ya, bagi setiap orang sebenarnya permasalahan utama itu dari bagaimana dia ini punya pandangan ya. Inilah yang kemudian visi dan terbentuk mindset. Contoh misalnya Coach Rendra sering nih sama Ustadz Firly ke Jakarta ya, dari Jogja. Nah, misalnya ada 30 orang di dalam bis yang sama dari Jogja ke Jakarta. Kalau ditanya dari 30 orang itu kan nggak semua sama mengatakan Jogja itu dekat apa jauh. Ya, kalau konsernya Ustadz Firly bilang ke Jakarta, Jogja ke Jakarta, ya dekat gitu. Kan udah sering gitu kan. Nah, itulah ya, karena kenapa? Karena punya visi ya, dan juga udah dilakukan. Nah, itu terbentuk jadi apa? Jadi kemudian benar-benar apa? Ngebatin gitu ya. Jadi karena dia udah ngalamin gitu kan. Nah, begitu juga ya. Kita punya visi, kita punya terbentuk kemudian sebuah mindset ya. Kita mau punya profit 1 bulan berapa nih? Ya kita tentuin. Ada orang yang bilang profitnya per bulan 500 juta. Aduh, susah banget, gede banget, itu gila itu. Gitu kan. Wah, parah gitu kan. Tapi ada yang sebagian bilang baru 500 juta. Kecil, gampang gitu kan. Kenapa? Karena tadi ada visi, ada mindset, dan kemudian dia paham apa yang kemudian bisa dilakukan. Nah, baik, langsung ya mengerucut kepada bagaimana sih kita ya bisa membentuk, bisa mentransfer sebuah visi kita ketika ya kita ini ingin betul-betul tim kita ini sama visinya. Ya. Nah, baik. Sebelum masuk ke sana ya, saya bercerita dulu. Jadi kebetulan di sini juga ada salah satu tim saya ya, yang sekaligus abang saya ya, Mas Soleh Syakur. Ada juga nih saya lihat di sini nih ya. Nah, mungkin nanti bisa juga menambahkan. Jadi saya bersama Mas Soleh Syakur dan ada salah satu juga ya, namanya Pak Toto, kita bertiga itu di tahun 2016 ya, kita yang sebelumnya di satu perusahaan yang sama tapi kita menjadi karyawan ya. Kemudian di 2016 itu kita menjalankan ya sebuah usaha, kita membangun sebuah usaha yang dimana awalnya itu kita bingung banget tuh. Kenapa bingung? Ya, karena yang kita hitung-hitung anggaran kita itu kita membutuhkan dana kurang lebih 3 miliar gitu.
dengan dana 3 miliar, ya. Nah, bagaimana tuh bisa dapetin modal 3 miliar gitu kan? Ke sono ke sini, ya. Orang pada bilangnya ke bank, ya, dengan jaminan tentunya, gitu kan? Waduh, ya. Tapi saat kita coba sudah bersama-sama ingin membangun usaha tersebut, ya, bahwa kita yang paling pertama yang pengen, ya, kita inginkan dalam permodalan ini adalah permodalan yang halal. Artinya permodalan yang sesuai syariah, yaitu permodalan tanpa riba. Sono sini bahkan orang tua saya sendiri yang beliau juga adalah developer dan kontraktor, ya, yang coba saya bertanya ada nggak link untuk dana gitu untuk modal. Bapak saya sendiri bilang apa? Mustahil. Bisa mustahil gitu, bisa dapat 3 miliar gitu kan. Ada orang yang modalin. Tahu nggak teman-teman semua, ya, itu nggak sampai kok, ya, nggak sampai 3 bulan. Kita mempunyai sebuah visi tadi, kita mempunyai sebuah motivasi yang besar. Ketika kita sudah starting dari yang halal, dari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dalam perjalanannya itu Allah terus membersamai kita dengan keberkahan dan ridhonya. Nggak sampai 3 bulan, Masya Allah, tabarakallah, ya, ada memang kita pengen bukan orang Chinese dan bukan orang non-Muslim, ternyata bisa ketemu hanya dengan 1 kali tatap muka. Hanya dengan 1 kali tatap muka, ya, kita menyampaikan sebuah bisnis model dalam bisnis yang akan kita bangun, ya, tentunya dengan proyeksi-proyeksi yang sudah ada, ya. Nah, beliau langsung mengatakan, oke, saya siap untuk mensupport dan memberikan modal 3 miliar tanpa bank dengan tanpa riba. Nah, itu, ya, hanya 1 kali tatap muka sama kita, ya, tanpa jaminan, ya, tanpa apapun, hanya dengan modal kepercayaan. Dicek nama saya, nama tim kita, ya, di sana sini, alhamdulillah kita nggak pernah punya kasus 1 rupiah pun, ya. Nah, dari situ pula yang kemudian dia tambah percaya tuh, ya. Kemudian untuk apa? Mensupport kita. Nah, dalam perjalanan usaha kita, ternyata 1 tahun pertama, Coach Hendra, ini rugi. Ini rugi, gitu kan. Masya Allah, sampai-sampai ketika kita evaluasi bulanan, ya, sesudah kita memberikan laporan, itu meja itu digebrak, itu meja meeting, ya. Karena investor kita ini orangnya temperamen. Bro, apa dia bilang? Udah, katanya, tutup aja usahanya. Dibilang begitu, Coach Hendra, ya, coba itu. Kalau orang lain itu gimana gitu kan? Dah, hitung-hitung semua aset, ya, coba dihitung-hitung, ya. Sudah suruh bagian keuangan tuh untuk hitung-hitung. Tapi saya jawab dengan bismillah, saya bilang. Ya, saya jawab apa? Waktu itu kita menjalankan dengan 2 unit, saya bilang, bismillah, nanti kita akan profit, ya, net profit kita 100 juta per outlet. Itu dari rugi disuruh tutup. Dia bilang kalau ngarepin cuma mujizat, katanya. Ya susah, dia bilang begitu. Wah, merupakan tamparan keras lagi, justru jadi challenge lagi bagi saya gitu. Wes, kok begini gitu kan? Karena memang nih pandangannya dia sekuler lah, ya. Beda sama kita gitu kan. Tapi Masya Allah gitu, Allah bisa gerakin, dia percaya. Nah, dalam perjalanannya terus, ya, disitulah kemudian bagaimana dari tim, ya, yang memang di top manajemennya, kita itu apa? Kita itu justru, ya, ini kita makin kuat. Nah, dalam perjalanannya itu kita bukan hanya dalam istilahnya, ya, bukan hanya di dalam kita itu bukan hanya kalah dari di eksternal aja, tapi kita juga kalah di internal. Kenapa kita kalah di internal? Ya, jadi waktu kita ngebangun udah ada karyawan yang sudah bagiannya masing-masing udah full, ya. Tapi itu sekitar 75% keluar. Kenapa keluar? Dia ditawarkan dengan perusahaan yang lama, gitu. Nah, itu gimana tuh? Ya, kemudian yang kedua, ya. Jadi kompetitor terus sama perusahaan yang lama, ya, karena kita ini bikin perusahaan baru dengan produk yang sama lah di ayam potong, ya.
mereka banting harga. Jadi kalau bahasa saya ini mereka pakai jurus mabok gitu loh, banting harga. Nah, disitulah ya yang terus menerus tuh ya kita itu udah di ujung, benar-benar kita di ujung tanduk gitu. Nah, tapi di sini justru bagian daripada ujian leadership-nya kita, ujian kepemimpinan. Ya, Allah nguji nih. Ya, betul nggak sih? Ya, ente pemimpin apa bukan gitu kan? Kan seperti itu ya. Nah, dari situ kita benar-benar bismillah ya. Kita tetap dengan ya bukan pakai dengan jurus mabok ya, dengan perang-perangan harga gitu kan ya. Tapi kita betul-betul memakai sebuah strategi Blue Ocean. Ya salah satunya itu. Kita bermain apa? Bermain dalam sisi pelayanan. Pelayanan kita itu betul-betul coba kita perbaiki ya dari betul-betul A sampai Z ya. Dari bisnis prosesnya bagaimana kita mengambil ya ayam yang sesuai ukuran dan ayam yang kondisinya sehat ya, sampai kemudian ya diberikan kepada request ya customer dengan potongan, dengan model-model potongan itu yang ayamnya yang bagus gitu. Nah, terus apa lagi dengan komunikasi ya, komunikasi yang bagus kepada siapa? Kepada customer ya. Jadi kalau ada komplainan kita itu bukannya kita lari, bukannya kita kabur gitu loh. Bukannya kemudian kita itu menghindari, bukan. Justru kalau ada komplainan, disitulah sebenarnya adalah apa? Adalah sebuah peluang untuk komunikasi kita itu lebih baik gitu. Ya, itu adalah salah satu peluang bagaimana sih ya, customer itu nantinya akan bisa menilai ketika ada komplainan, ketika ada masalah gitu. Nah, kalau ternyata respon kita itu baik ya, respon kita itu betul-betul memberikan kepuasan ya kepada customer. Nah, disitulah ya justru menjadi value-nya kita. Alhamdulillah itu ya. Nah, baik, kalau kembali lagi kepada bagaimana kemudian membentuk sebuah tim ya yang di mana tim kita ini ya bisa menjalani dengan apa yang dimau oleh perusahaan ya. Yang paling pertama adalah kalau ya pada tim ini yang paling pertama adalah bagaimana kita itu menginstal ya pemikiran teman-teman, pemikiran tim ini bahwa kita ini nggak bisa ya, kita ini nggak bisa kita bergerak, kita berusaha ya kalau bukan Allah yang kemudian ngebantu. Itu dulu poin kita satu ya. Kenapa? Karena dalam Islam itu ada yang namanya Mu'tazilah dan ada yang namanya Jabariyah ya. Nah, di dalam Mu'tazilah ini seolah-olah ini semua peranan kesuksesan itu ada di kita, gitu. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Nah, begitu juga jangan sampai juga ke Jabariyah. Apa itu? Ya, seolah-olah semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Udahlah kita pasrah, enggak, gitu. Tapi kita mengambil bagaimana dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ini kan enggak akan ngerubah kita kalau kita ini enggak mau merubah, kalau kita nggak mau berusaha gitu. Nah, di sini adalah apa? Adalah sebuah berusaha yang kita itu mesti optimal. Ya. Baik usaha dalam ikhtiar bumi atau ikhtiar langit. Ya, yang kemudian ini kita terus jalankan. Nah, itu yang paling pertama adalah bahwa semuanya ini adalah atas izin Allah. Ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah kita ini tidak menjadikan karyawan kita ini seperti karyawan pada umumnya. Artinya apa? Artinya karyawan ini kita jadikan mitra, gitu. Nah, jadi ketika kita menjadikan mitra, gitu. Nah, artinya kita ini membuka apa? Membuka sebuah usulan-usulan, ya. Kita juga open, ya. Misalnya ketika kita dalam omset, ketika kita dalam profit, ya. Itu kita bisa juga open juga, gitu. Nah, sehingga mereka itu enggak bertanya-tanya, kok gaji saya cuma sekian, kok saya nggak dapat bonus gitu. Nah, mereka juga akan tahu. Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita itu memudahkan tim kita itu untuk apa? Untuk mereka itu ketika mempunyai kebutuhan. Ya, misalnya ya yang mau nikah, ya mereka mengajukan pinjaman, udah kita mudahin aja, asal cash flow kita sehat ya dengan catatannya ya, itu kan. Nah, itu di dalam sebuah tim ya. Nah, jadi semuanya unsurnya ini dalam sebuah tim ini kita bangun
kekeluargaan. Itu ya. Nah, kemudian apalagi? Ya, kemudian ketika memang ada permasalahan. Ketika ada permasalahan, ya kita lihat dulu masalahnya, ya. Jangan kemudian apalagi kita itu kalau ada kerugian yang disebabkan oleh karyawan, kemudian kita minta ganti tuh kerugian kepada karyawan. Kan pada umumnya kayak begitu. Barang hilang, ya kan? Nah, ini udah suruh ganti atau suruh patungan tuh dalam apa namanya di outlet itu semuanya gitu. Nah, kita lihat dulu. Kalau memang ternyata itu ya kesalahannya ya bukan karena memang disengaja, ya sudah. Berarti perusahaan itu menanggung gitu loh. Nah, artinya apa? Artinya dari sebuah tim ini betul-betul kita itu dengan unsur kekeluargaan, dengan unsur kita keterbukaan gitu kan. Dengan unsur kemudian kita saling berhusnuzon gitu. Nah, tentunya tetap ada tuh ya SOP, misalnya kalau ada yang korupsi ya udah, ini nggak ada toleransi gitu loh. Misalnya ada yang judi, misalnya ada yang zina, ya. Nah, itu di tempat kerja yang kalau memang udah ketahuan, nah itu nggak ada toleransi gitu. Nah, itu yang untuk kepada sebuah tim. Nah, visi besar kita adalah bagaimana ya di dalam sebuah bisnis kita ini kita sampaikan kepada teman-teman, kita ini jangan seperti apa? Jangan seperti kalau ibarat ya, airnya itu kayak ibarat air pump. Tahu nggak air pump? Yang airnya keruh, yang sering kali apa namanya mati gitu ya. Nah, dulu rumah saya itu langganan air pump gitu. Tapi bagaimana perusahaan kita ini ingin seperti air Zam-Zam. Yang nggak ada habisnya rezeki ini buat siapa? Pertama adalah buat tentunya buat tim, kemudian kedua adalah buat customer ya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana buat orang banyak. Orang banyak ini apa? Artinya adalah distribusi dari profit kita buat sedekah-sedekah di situ gitu. Ya. Nah, ini yang memang sulit. Sulit sekali ya. Sulit untuk kita kemudian apa? Untuk kita untuk terus alignment ya, untuk menginstal mereka ya. Nah, dan ini nggak bisa langsung semuanya. Pasti ada satu dua yang bermasalah, itu pasti ada. Nggak mungkin nggak. Ya, pada hari ini pun saya masih mendapatkan laporan ya yang ini bermasalah gitu. Nah, tapi paling tidak kita sudah coba meminimalisir ya. Meminimalisir di per tahunnya itu ya, terus ada perbaikan ya, terus ada kenaikan, terus ada progres gitu. Nah, jadi berbicara sebuah visi, ya ini tadi Coach Rendra udah mengatakan ini adalah hal yang nggak kelihatan, ya kan? Jadi gimana sih hal yang nggak kelihatan itu bisa diinstal gitu loh. Nah, inilah kita sebagai orang Muslim kembali lagi bagaimana kita ini membangun sebuah iman. Kenapa? Karena iman ini di Tokopedia, di Shopee, ya di OLX nggak ada yang jual. Ya, kalaupun antum jadi pengusaha sukses mau beli iman 1 miliar nggak ada yang jual. Ya, nah jadi visi ini teman-teman semua, jadi visi ini adalah bicara iman. Ketika kita tidak mengupgrade iman kita, maka visi kita loyo. Tapi ketika kita mengupgrade iman kita, mengokohkan iman kita, ya, nah insya Allah visi kita ini kuat. Ya, bukan sekelas visinya ya orang-orang yang hanya berpikir soal dunia. Gitu ya. Nah, di situ insya Allah ya. Kemudian apa? Kemudian ada Allah yang kemudian memberikan kemudahan-kemudahan. Fa inna ma'al usri usran, inna ma'al usri yusra. Wa may yattaqillaha ja'alahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib ya. Allah akan membersamai kita, Allah akan memberikan jalan keluar yang enggak kita duga-duga ya. Karena kalau zaman sekarang kita hanya berpikir tentang strategi dunia, stres tuh kita Pak, stres kita tubuh ya. Tapi ketika kita strategi dunia itu menjadi sebuah wasilahnya sebagai tambahannya, tapi bagaimana kekuatan kita ini, visi kita yang besar ya, bahwa kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semuanya karena Allah dan karena Allah semuanya. Baik, kembali ke Coach Rendra. Ceritanya luar biasa. Ya, buat teman-teman yang mau diskusi, silahkan bisa chat di sini, sebutkan nama, asalnya dari mana, kemudian atau langsung raise hand juga boleh. Di sini ada Pak Basuki. Halo Pak Basuki, Masya Allah lama tak jumpa ini. Kawan dari Tangerang juga ini. Kemudian ada Mas Amron,
Bogor ya Mas Amron ya. Ada juga dari Padang, Mas Abdul, luar biasa jauh-jauh nih dari Padang. Ada Mas Rahmat, ada Mas Agam, Agam Jogja nih kalau nggak salah. Mbak Emma, Mas Fajar, wah Kalimantan. Saifullah, Mbak Mega, Mas Yanto. Wah, ini ada kakaknya Mas Dali Muslim nih, Mas Soleh. Bisa sharing dong. Ayo ikut sharing. Oke teman-teman, tadi luar biasa ya, visi ini bisa benar-benar menggerakkan. Ini ada yang menarik sih, tadi pagi itu saya dengar bahasan tentang sukses dan bahagia, Mas Dali Muslim. Iya, siap. Jadi ternyata ada beberapa orang yang mencari kesuksesan, ternyata ketika sampai ke puncak kesuksesan itu, ketika dia mendapatkannya nggak bahagia, ketika pas dapatnya sudah memiliki semuanya juga nggak bahagia. Kita mungkin dengar ya, ngelihat banyak apa ya, artis-artis atau apapun itu ya, kayak dulu penyanyi vokalisnya Linkin Park ya, Chester Bennington juga meninggal di puncak kesuksesannya dengan cara bunuh diri. Tadi Kurt Cobain, kemudian Michael Jackson, kemudian banyak-banyak artis-artis yang kita lihat sudah masuk ke populer. Segalanya ada ya, segalanya ada, mau beli apa aja tinggal nunjuk, tapi tidak ngerasa bahagia gitu loh. Nah, sebenarnya bahagia itu kan memang ada standarnya ya. Nah, ketika standarnya memang didekatkan dengan ya sesuatu yang dunia ini, ternyata itu tidak bahagia. Nah, kalau bahagia menurut pandangan Islam itu seperti apa, Mas? Biar kita itu saat mencapai visi ini, saat mencari saat bergerak untuk mencapai misi ini juga bahagia, walaupun tantangannya banyak ya, nggak mungkin nggak ada tantangan, pasti akan ada ujian, pasti akan ada tadi cemoohan dan lain sebagainya, tapi kita tetap bahagia dalam menjalani ini, termasuk nanti saat kita mendapatkannya juga tetap bahagia ya. Nah, itu gimana Mas Dali Muslim? Ya, baik. Betul sekali ya. Ini orang ini terjebak antara sukses ya atau bahagia gitu. Jadi seringkali saya sampaikan ke tim ini, kita itu bukan mengejar sukses dulu gitu kan, baru kemudian kita bahagia. Itu salah. Ya, kenapa? Karena sampai kapanpun ketika kita sukses, kalau ngejarnya sukses, kita sulit bahagia. Kenapa? Karena ketika kita mencapai misalnya kesuksesan level 1, kita pengen kesuksesan level 2. Begitu kan? Terus aja. Artinya apa? Artinya kemudian kita nggak bersyukur gitu. Nah, jadi yang paling pertama adalah dalam kita menjalankan kehidupan ini, kita adalah bahagia. Dalam kondisi apapun kita bahagia. Nah, tetapi ada sebuah poin penting bahagia dalam pandangan Islam. Apa bahagia dalam pandangan Islam? Itu adalah ketika kita dalam rel aturannya. Ketika kita di dalam sebuah koridor ya yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bahagianya kita. Ya, bukan bahagianya, maaf ya, kita lihat orang-orang yang banyak duit tapi dia banyakin duitnya buat flexing ya, kemudian buat dugem ya dan segala macam gitu. Nah, itu bahagianya itu bahagia semu banget. Ya kan? Nah, misalnya kita lihat tuh kejadian ya beberapa hari kemarin. Di Turki itu gempanya luar biasa dahsyat. Allah kalau udah memberikan sebuah musibah ya yang bisa ini menjadi ujian ataupun cobaan, kita lihat harta yang mewah sekalipun bisa dengan gampang selesai gitu, bisa dengan habis selesai gitu. Nah, tapi kalau kita dalam ketaatan kepada Allah ya, ketika misalnya Allah mengambil titipannya yang dititipkan kepada kita, ya kan, kita ya udah lepas saja. Kenapa? Karena kita itu bahagianya itu apa? Bahagia kita merasa semuanya ini hanya titipan. Nah, artinya kebahagiaan kita ini apa yang kita lakukan adalah di dalam koridor syariah. Nah, jadi itu yang menjadi sebuah parameter kebahagiaan kita. Ketika kita biasa bangun sholat subuh, ya berjamaah, kemudian kita pulang, istri kita lagi ngaji baca Quran, anak kita lagi ngaji baca Quran, itu bahagia. Ya, bukan kemudian apa? Ya, istri kita yang shopping, ya kan, anak kita yang wah
segala macam terjebak dalam pergaulan ya yang semu pergaulan yang sekarang ini luar biasa gitu. Bukan, nah itu kebahagiaan kita. Ya, misalnya di dalam perusahaan kita, bahagianya kita apa? Bahagianya kita adalah karyawan-karyawan kita ini sholatnya pada rajin. Kemudian kita membuat sebuah pengajian mereka pada ikut gitu. Nah, itu menjadi sebuah kebahagiaannya kita gitu sebagai pengusaha muslim gitu. Ya. Baik, itu ke Coach Rendra ya. Berarti bisa disimpulkan ya Mas Dali Muslim bahwa standar kebahagiaan itu harusnya emang ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita Allah ridho, kita tuh pasti bahagia sebenarnya kan. Betul. Harusnya begitu. Betul banget. Apalagi betul banget, kalau kita pengen, ya kalau doa kita kan biasanya sering banget tuh pengen bahagia dunia dan akhirat. Ya tentunya kebahagiaan sejati itu memang nanti di akhirat, karena di dunia ini bahagia ya bahagia yang sementara. Sedih juga sedih sementara, tidak ada yang sedih sampai luar biasa sedih kan. Sampai ada manusia sedih juga ada ya sekarang ya, lagi viral. Iya, Ya. iya, iya. Ya jadi raja juga raja sementara. Sementara, Pak. Iya, jadi ada yang betul, jadi ada yang menarik juga Coach Rendra ya. Tadi dari cerita saya itu ya. Jadi yang tadi saya bilang bahwa rugi cuma sementara, Coach Rendra. Benar. Nanti akan ada untung gitu. Nah, ternyata dalam perjalanan ya saya bersama tim ini yang tadinya rugi tuh, bagaimana nih boro-boro kita mikirin balik modal buat tutup operasional aja juga udah alhamdulillah banget kan gitu kan. Jadi setahun kayak kerja bakti ya? Setahun kerja bakti, ternyata 2 tahun jalan 3 tahun itu 3 miliar itu kelar permodalan itu. Masya Allah kan. Itu kalau Allah udah mengizinkan kan ya, luar biasa itu. Ternyata apa? Rugi cuma sementara gitu. Ternyata Allah habis gitu kasih untung. Nah, tetapi karena kita ini istilahnya kita bukan orang yang jangan euforia lah ya. Jangan kemudian gampang berpuas diri, dapat dikit udah kayak gini udah sombong gitu kan, udah tengil gitu. Ibaratnya gitu. Nah, jadi ketika kita rugi kita ya udah gitu. Oke lah, bismillah. Dan ketika kita dikasih keuntungan banyak juga gitu kan, ya udah kita juga nggak terlalu gimana ya sudah alhamdulillah gitu. Nah, itulah ketika kita itu mempunyai sebuah kebahagiaan dalam parameternya ya, parameter Islam seperti itu gitu. Itu juga menarik Mas, kemarin sempat kan ada beberapa teman yang tanya sama salah satu saudara muslim kita lah, Mas Yoyo ya, yang punya 4.000 karyawan ya kan di 100 cabang. Itu kan ketika ditanya, pernah rugi nggak Mas? Terus apa yang dirasakan ketika rugi? Dia bilang, loh kita tuh rugi tuh sering gitu. Ya, sering. Bahkan ya ada memang momen-momen kayak pandemi kemarin itu bener-bener rugi total. Ya, rugi total itu dalam artian ya pemasukan nggak ada, ya kan, pengeluaran untuk 4.000 karyawan jelas keluar. Operasionalnya jelas keluar. Terus apa yang jenengan lakukan Mas? Ya dia bilang, ya kita nggak dapat cuannya, tapi dapat yang namanya pahalanya sebenarnya. Dan sebenarnya ketika dalam kerugian itu bersabar, itu dapat ya pengguguran dosa juga ya. Dan kita tetap tawakal untuk berusaha, itu dapat pahala. Jadi sembari dapat pahala untuk berusahanya, untuk tawakalnya ya kan. Tapi ya sabarnya ini juga pengguguran dosa. Jadi sebenarnya malah dapat double cuan sebenarnya. Nah, ini kan mindset yang mungkin kalau orang-orang sekuler atau kapitalis itu bingung nih. Orang kok disiksa malah bahagia. Orang kok dapat masalah malah bahagia. Nah, ini memang sikap yang perlu kita gembor-gemborkan ke pengusaha muslim kita, bahwa standar kebahagiaan itu bukan ketika kapital kita banyak, aset kita banyak dan lain sebagainya. Bahkan kita harus bahagia ketika memang ya walaupun kita susah, tapi kalau kita di jalan Allah Subhanahu wa taala itu kita bahagia. Tentu kita lihat kan, kalau kita lihat kisahnya Nabi Yusuf ya. Udah dikonspirasi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur ya kan. Kemudian dijual sebagai budak, masih difitnah, dipenjara. Subhanallah, tetap bahagia. Belum lagi Nabi Ayub itu kan, dimakan ulat ya, tetap bahagia. Nah, ini mindset sukses dulu baru bahagia itu sebenarnya mindset yang salah. Harusnya bahagia dulu pasti sukses tuh.
Iya, iya. Masya Ini udah Allah. ada masuk pertanyaan, Mas. Ini Ya, siap. pertanyaannya menarik banget dari Mbak siapa ini luar biasa. Dari Mbak Lestari. Nah, izin bertanya, bagaimana sih terus menguatkan mental pengusaha muslim? Nah, ini mental penting nih. Di tengah beragam tantangan bisnis dan hal-hal yang melingkupinya seperti persoalan keluarga, partner bisnis yang tidak satu visi misi dan gitu. Selanjutnya banyak sih sebenarnya tantangannya. Monggo, ya. Ya, baik, siap. Membangun mental ini ada dua, ya, ada dua pola ya. Yang pertama adalah pemikiran, yang kemudian kedua adalah jiwa, gitu. Nah, jiwa ini mengikuti daripada isi pikiran. Misal, ya, orang yang mempunyai pemahaman bahwa ketika meninggalkan sholat, ya, ini ya disiksa, masuk neraka, hidupnya juga nggak enak, pokoknya kayak gitu dah. Nah, pasti apa? Pasti dia dalam sebuah jiwanya ini menuntun untuk keseharian dia ini bagaimana dia terus mengutamakan sholat. Ketika sesibuk apapun, maka dia akan mengutamakan sholat. Berbeda dengan sebaliknya. Ketika dia apa sih sholat gitu kan? Ya mungkin dia cuma dengar bahwa sholat itu wajib, tapi dia nggak tahu bagaimana siksaan di neraka orang yang meninggalkan sholat segala macam. Akhirnya apa? Dia menggampangkan dengan sholat. Dari azan subuh nunggu sampai azan zuhur, sampai azan asar, sampai azan isya, lewat semua gitu kan. Nah itu kan kebanyakan begitu. Nah jadi bagaimana sih pola pikir kita ini yang kita bangun terlebih dahulu untuk membangun sebuah mentalnya dulu gitu. Nah dari pola pikir inilah yang sulit ya. Pola pikir ini yang sulit. Tapi apa? Tapi ada kemudahan. Ketika apa? Ketika memang kita sudah mendapatkan tim yang sevibrasi sama kita. Ini yang sulit. Ya. Kalau memang kita nggak punya tim yang sevibrasi sama kita, mohon maaf deh. Ya, ini lembaga-lembaga profit, bukan lembaga sosial. Kalau kita ngomongin bisnis, betul nggak? Ya. Jadi cukup ya, dicukupkan aja. Nah, saya sering kali begitu tuh. Ya, banyak juga teman-teman ngaji itu pengen apa ya, jadi staff kita juga gitu, gabung di perusahaan kita gitu. Tapi kan di dalam sebuah organisasi bisnis ini kan beda. Selain daripada amanah adalah bagaimana profesional, begitu kan. Nah, jadi bagaimana nih yang sevibrasi ini biar ada apa yang bersama ada di tim kita. Nah, jadi kalau kita berbicara membangun sebuah mental adalah yang paling pertama isi pikirannya ini dengan apa? Ya, isi pikiran ini dengan sebuah hal-hal yang positif. Gitu. Hal yang positif itu apa? Nah, di waktu yang singkat ini rada sulit juga ya kalau kita ngomongin kan banyak juga tuh. Ya. Karena dengan permasalahannya kan juga beda-beda. Ada orang yang mentalnya ini maaf ya, mental pencuri gitu. Jadi ada peluang apapun bagaimana dia itu bisa dapat keuntungan sendiri gitu meskipun itu merugikan banyak orang lain. Ada kayak gitu. Mental-mental orang korupsi. Ada lagi yang mental apa? Mentalnya mental yang malas gitu. Nah, mau dikasih kerjaan udah seringan apapun gitu kan dibandingkan yang lain ya agar kita mempertahankan si karyawan ini gitu. Tapi tetap aja dia malas gitu. Nah, itu beda-beda dengan ada yang mentalnya ini udah mental dia pesimis gitu. Misalnya ketika kita omset kita lagi sepi ya padahal dia seorang sales, dia seorang marketing juga ya. Nah, mestinya kan dia yang semangat nih gimana nih bisa jualannya, tapi dia malah mentalnya udah loyo gitu, udah pesimis. Nah, jadi dari berbagai itu semuanya, nah itu bisa dikerucutkan kita mau ngebenahin dalam sisi yang mana dulu gitu. Nah, karena kita ini kadang-kala goal kita buat ngebedahin mental ini beda-beda ya. Dan ini akhirnya kemudian juga kita kadang nggak tepat untuk pemberdayaan mental itu. Tapi secara umum ya, secara overall bagaimana kita bisa membangun mental di situ adalah kita bagaimana yang paling gampang bagaimana benchmark-nya mentalnya Muhammad Al-Fatih untuk menerapkan mental itu ke pasukannya gitu. Sebuah hal yang mustahil ya di usia 21 tahun ada pendapat lain di usia 23 tahun usia sangat muda dengan segala dinamikanya ya ternyata Muhammad Al-Fatih itu bisa menaklukkan Konstantinopel. Ya, nah itu kan daripada sebuah visi itu ya. Jadi gimana kita membangun sebuah mental? Pertama adalah membangun terus kepada sebuah pemikiran yang memang pemikirannya terbentuk sebuah pemikiran yang kuat. Ya. Kemudian kedua adalah dalam pola sikapnya dia atau dalam pola jiwanya dia. Nah, pola sikapnya dia dalam pola jiwanya dia ini adalah
berikan sebuah habits, ya, berikan sebuah listing kebiasaan-kebiasaan yang memang yang harus dilakukan, gitu. Nah, jadi ada why-nya dan ada how to-nya gimana secara detailingnya. Nah, begitu. Karena kalau orang ngebentuk sebuah mental, kalau dia hanya berpikir dan dia nggak melakukan, ini sulit. Nah, jadi terus aja kasih sebuah apa namanya, ya kan, listing daily-nya dia ini ngapain, ya kan, dalam kesehariannya ini, inilah yang kemudian bisa terbentuk sebuah mental itu. Nah, lama-lama kebiasaan ini akan terbentuk. Tapi kita juga punya parameternya juga nih. Kalau di dalam sebuah tim kita, ya misalnya gitu kan, oke lah paling lama 3 bulan kalau menurut saya itu 3 bulan udah bisa jadi patokan. Kalau ternyata dalam yang kita harapkan dia pengen menjadi mental pemenang, ya mental yang tangguh, ya tapi dia ini nggak bisa, ya sudah wassalam aja. Kalau menurut saya itu paling lama di 3 bulan. Gitu coach ya. Kalau berbicara bridgingnya lumayan sebenarnya. Ya sebenarnya kalau ngomongin masalah mentality itu di Islam juga udah mengajarin kita ya, terutama ketika waktu dulu saya belajar akidah itu di bab tawakal Mas ya. Ketika kita Ya. itu punya sebuah backingan menyandarkan ya kelemahan kita ini kepada zat yang maha besar, yang maha perkasa, ya yang miliknya lah adalah langit dan bumi, itu sebenarnya kita harusnya pede, harusnya kita itu kuat, harusnya mental kita ini berani. Karena sebenarnya yang bikin raja hutan itu disebut raja hutan itu kan karena mentalitinya, bukan karena besar badannya. Dan mentality itu memang amalan hati sih, masuknya ke mindset, amalan hati. Termasuk tawakal ini kan itu masuknya amalan hati ya, tapi tidak terus untuk ya mengesampingkan tentang perbuatan. Tapi kalau amalan hatinya misalnya ini, kita meyakini bahwa kita ini ya punya backing dan backing kita ini jenderal gitu kan. Wah, kan pastinya kita mau kemana-mana pede ya, menghadapi berbagai masalah. Wah, saya punya banyak koneksi kok, saya punya banyak teman, punya masalah hukum, saya punya backing ini, punya masalah tentang modal, saya punya backing ini. Sebenarnya hampir semua masalah kita ini itu kan ada backingnya ya, ada apa namanya? Sebenarnya ada solusinya, ya yaitu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika kita menyandarkannya kepada zat yang maha besar, ya kita katakan kepada semua tantangan yang kita dapat bahwa tantangan ini kecil karena kita ya didampingin oleh zat yang maha besar yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang teman-teman harus belajar di bab tawakal ya. Mas Sakdali Muslim ya biasanya sih Ya. ada materi runtut kita kalau teman-teman yang belum memperdalam tentang akidah bisnis coaching, biasanya secara nasional kita ada ya program biasanya untuk menguatkan nih mental fondasi pengusaha muslim ya. Terutama masalah tawakal ini luar biasa ya ketika saya belajar. Sedikit pengumuman dulu teman-teman sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Nah, buat teman-teman mungkin yang belum pernah ikut acara bisara.id, nah silakan teman-teman ini ada acara yang menarik ya. Besok ini di tanggal 25-26 Februari kita ada kelas namanya Profesional Kontraktor bersama Ustadz Dandi Irawan. Ya, beliau adalah ketua dari APMI atau Asosiasi Properti Muslim Indonesia. Karena sekarang developer itu wajib tergabung dalam asosiasi kalau dia mau jadi developer. Nah, acara ini dari jam 8 sampai jam 5 sore dan insya Allah ada acara lanjutan malamnya juga sebenarnya untuk sesi sharing itu di Grand Rohan Yogyakarta. Nah, Ustadz Dandi sendiri ini adalah profesional kontraktor dan developer yang punya pengalaman sebenarnya 20 tahun di bidang kontraktor. Nah, kenapa sih beliau ini pengen sharing ya sama teman-teman? Karena kita pengen mencetak para kontraktor yang memang punya amanah, kompeten, dan juga profesional. Nah, beliau sekarang ini banyak menghandle project, tapi kesusahan nih nyari subkon yang memang benar-benar ya akad-akadnya sesuai dengan syariah, kemudian juga amanah, ya kan, kemudian juga profesional itu ternyata masih sangat kesusahan untuk mencari ya partner untuk subkon itu. Makanya kita bangun circle itu. Next Mas Ale, nah ini latar belakang kenapa diselenggarakan itu tadi termasuk ya kita ketahui banyak teman-teman ya
yang boncos ketika di project dan lain sebagainya karena memang tidak mendalami untuk bagaimana manajemen kontrol sistem di bidang properti. Nah, next saja. Oke, nah ini materinya apa aja, teman-teman bisa belajar tentang manajemen kontrol sistem. Ini materi yang cukup lumayan keren karena kita akan belajar ya bagaimana membuat sebuah sistem, grid system dan grid people. Kemudian skema borongan kontraktor, nanti kita akan tunjukkan bagaimana skema-skema borongan di project kontraktor, termasuk ada KPI dan daily activity seorang kontraktor, struktur organisasi kontraktor, strategi marketing kontraktor, cost legal kontraktor, sistem kerjasama dengan investor project, sampai akad borongan kontraktor, akad-akad. Dan ini terbatas hanya untuk 50 orang ya. Saat ini sudah tercapai setengah. Silakan teman-teman yang daftar hari ini harga normalnya di 4 juta, cuma buat kemarin early bird sudah selesai di 3 juta. Nah, buat teman-teman yang langsung daftar 2 orang, kita kasih harga spesial aja di 5.500.000. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan fasilitas meeting room hotel bintang 4, coffee break 4 kali, lunch 2 kali, hard copy materi, merchandise, rompi, block note, dan sertifikat. Ya, silakan teman-teman daftar, nanti saya kirim linknya di kolom chat ya. Siapa tahu teman-teman yang lagi belajar di kontraktor atau pengen mendalami lagi tentang kontraktor. Nah, ini kita undang the master kontraktor yang insya Allah sudah sesuai dengan syariah juga. Gitu teman-teman. Oke, itu sedikit sekelas info ya dari tim bisyarah.id. Nah, silakan teman-teman yang punya pertanyaan itu bisa ditanyakan juga ya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum bergabung di grup bisa masuk ke bisyarah.id. Nah, ini kita akan senantiasa berbagi di Jumat Berbagi dengan berbagai mentor baik dari lokal maupun nasional. Sudah ada mentor yang sudah berbagi ke kita, ada Mas Latif Setiawan ya, ahli CRM, kemudian ada Mas Hanafi Rais, kemudian ada Mas Agung dengan 350 cabang Simply Laundry-nya dan 20 guest house. Ada Pak Yoyo dengan 4.000 karyawan dan 100 cabangnya. Ada Pak Chandra ya, komunitas Xbank, dan masih banyak mentor-mentor teman-teman yang lain yang insya Allah akan berbagi kepada teman-teman setiap hari Jumat. Dan silahkan juga jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng di channel YouTube bisyarah.id. Itu sih teman-teman sedikit pengumumannya. Oke, kita kembali lagi ke acara diskusi tanya jawab. Silahkan teman-teman, ada yang mau raise hand bertanya, kita kasih kesempatan untuk bertanya. Hari ini tema kita adalah tentang bagaimana visi pengusaha muslim ya, dan bagaimana cara menginstalnya ke dalam diri, termasuk ke dalam tim, termasuk tadi nyerempet-nyerempet kita ngobrolin tentang apa standar kebahagiaan, termasuk kepada mentality. Oke, ada pertanyaan? Silakan, kayaknya ada pertanyaan nih yang masuk. Oh, belum ya? Oke. Ya, saya jadi ingat Mas kalau ngomongin tentang visi. Dulu saya juga dapat gambaran sebuah cerita ya, bahwa ada sama-sama tukang bangunan nih, tukang bangunan, tukang batu, yang ketika ditanya itu jawabannya ternyata beda-beda ya. Yang tukang bangunan yang satu ditanya, kamu sedang ngapain? Nggak lihat, saya sedang ngapain? Saya sedang masang batu ini namanya kan. Ya, dengan sengaknya dia menjawab seperti itu. Ada yang menjawab, ya ini saya sedang membuat satu bangunan masjid. Ya, tapi ada yang menjawab berbeda dengan yang lain. Ketika ditanya, kamu sedang ngapain? Saya sedang membangun peradaban. Wah, sama-sama melakukan hal yang sama. Jawabannya beda, tapi akhirnya tindakan yang dia lakuin berbeda. Perbuatannya mungkin masang batu bata ya, tapi ternyata ya yang masang batu bata yang bilang dia itu lagi bangun peradaban ya, bangun masjid untuk peradaban, dia benar-benar masang batanya ini benar-benar ikhlas ya, kemudian benar-benar bahagia, dan ketika dia sukses melihat batu batanya itu sudah tersusun menjadi sebuah masjid dan masjidnya ini dipakai banyak orang, dia tambah bahagia Mas, luar biasa, tambah bahagia. Dan itulah yang bisa dikatakan kekuatan visi ya. Perbuatannya mungkin sekarang kita teman-teman sekarang ada yang posisinya
bisnisnya lagi di bawah atau lagi down atau lagi banyak masalah atau ya itu karyawan nggak bisa diatur atau karyawan nggak pernah achieve target, ya kan? Tapi ketika kita punya visi yang luar biasa, walaupun kita itu dalam keadaan yang mungkin tadi ya belum bisa ngelihat bisnis kita itu sebesar apa besoknya, tapi kita tetap bahagia menjalaninya, Mas. Ya, gimana Mas tanggapannya tentang apa ya cerita ini? Mungkin Mas Lali mungkin bisa nambahi respon itu. Iya, yang tadi sampaikan Coach Rendra itu kan dari Jamie Convedo ya, dengan 3 orang yang membangun rumah gitu kan. Nah, jadi kalau soal itu dikembalikan lagi kepada tadi yang saya sampaikan di awal. Gitu. Orang yang tidak mempunyai sebuah gambaran yang jelas dalam tujuan hidup ke depannya, ya, dalam saat ini dia 5 tahun dia mau seperti apa, 10 tahun dia mau seperti apa, gitu. Nah, itu akan berbeda dengan orang-orang yang memang dia itu sudah mempunyai sebuah target, ya, sebuah keinginan ya dalam 5 tahun, 10 tahun bahkan setelahnya. Saya di saat membangun sebuah bisnis ini, saya itu sudah mempunyai sebuah keinginan ya sampai 100 tahun kemudian itu seperti apa bisnis saya, gitu Coach. Nah, begitu juga dalam sebuah kehidupan. Nah, artinya setelah itu kita mempunyai aktivitas-aktivitas yang jelas gitu. Dan kita mempunyai dalam sebuah periode-periode waktu tertentu yang jelas kita ini mau ngapain sih di dalam waktu tersebut. Misalnya di dalam seminggu ini apa yang mesti kita capai. Ya, 2 minggu ke depan seperti itu. Nah, begitu juga seterusnya gitu. Nah, tapi kalau sekarang ya itu kan kadang apa ya, orang itu menjadi udah malas gitu, buat mikir pusing aja udah malas gitu. Udahlah, jalanin aja gitu, bagaimana air mengalir kan begitu Pak Sandra ya. Nah, padahal itu adalah keliru. Ya. Kalau saya mengikuti di workshopnya Coach Armala itu, setiap hari itu kita mesti melatih critical thinking kita, ya kan? Bagaimana pemikiran-pemikiran kita yang kritis, ya, pemikiran-pemikiran kita yang bisa terus membuat sebuah ide-ide ya, yang baik ya, ini terus kita latih gitu. Nah, jadi melatih ini sebenarnya awalnya daripada sebuah pemikiran gitu. Ya. Nah, karena dalam pemikiran ini adalah masuk dalam soft skill. Nah, 80% orang sukses itu ya, dia melatih skillnya itu dari yang soft ini, dari soft skill. Ketika soft skillnya dia banyak menguasai, maka berarti indikator ya kesuksesan dia ini ya, ini insya Allah ya akan betul-betul bisa menggapai daripada kesuksesannya dia. Itu Coach Rendra. Kayaknya ada pertanyaan nih Coach. Waduh, ada Kang Mono. Halo Coach Rendra. Salahnya. Oke. Siap. Izin bertanya Coach. Assalamualaikum. Ini dari Kang Mono ya. Dalam bisnis kadang kita itu goyah baik mental maupun pemikiran, kadang terbesit untuk menyerah. Bagaimana cara untuk selalu semangat dan dalam menjalani bisnis secara istiqomah? Nah, ini bagaimana istiqomah tetap semangat dalam tantangan apapun untuk mewujudkan impian tadi. Ya. Monggo Kang dari Muslim. Ya, baik. Yang pertama adalah hadirkan sebuah keyakinan ya. Belief system ini sangat penting banget ya. Kalau kita dari diri sendiri kita ini udah nggak yakin, udah nggak percaya diri, udah buat diri kita sendiri ya sulit. Gitu. Nah, jadi paling pertama adalah keyakinan, ya, percaya diri. Ya. Keyakinan untuk apa? Ya, keyakinan untuk kita terus bergerak dan keyakinan apalagi keyakinan bahwa nanti akan ada hasil. Gitu. Nggak mungkin deh nggak ada hasil, karena hidup ini kan kaidah kausalitas, ya, adalah sebab akibat. Insya Allah itu tetap ada. Jadi itu yang paling pertama. Kedua. Nah, kemudian kedua apa? Yang kedua adalah kita ya pengen sesuatu, tapi kita udah punya bekalnya belum? Kan begitu.
Kita udah punya caranya belum gitu. Oke, sekarang ya misalnya apa yang kita inginkan dalam sebuah bisnis yang kita jalanin dulu. Misalnya kita ingin mempunyai bisnis jualannya apa? Ya, kita ingin punya bisnis jualan minuman gitu. Nah, tapi dari hulu ke hilirnya ini kita nggak tahu tuh ilmu minuman, yang dimana padahal dalam ilmu apa ya, kalau minuman-minuman yang apa yang lagi viral-viral ya, nah itu kan kebanyakan musiman gitu ya. Nah, itu kebanyakan musiman. Nah, itu kita misalnya dalam hal itu kita mesti mempelajari bagaimana supaya kita itu tetap sustainable, tetap profitable gitu. Nah, itu kita pelajari gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah circle ini yang sangat circle ini yang sangat berpengaruh banget gitu. Ketika dalam lingkungan kita ini, ya misalnya kita pengusaha, misalnya kita mau bisnis, tapi kita circle-nya ini, maaf ya, dengan hanya yang mereka pengen jadi karyawan seumur hidup gitu. Nggak ada mereka itu buat hijrah gitu, jadi entrepreneur. Ya sulit juga. Nah, atau juga circle-nya itu pengusaha-pengusaha yang mereka itu nggak mau men-scale up usahanya gitu. Hanya pasrah begitu aja. Ya usaha-usaha UMKM yang udah biasa aja ya, bahkan cuma mikro aja ya. Dia nggak kecil, nggak naik ke kecil, nggak naik menengah. Pergaulan begitu, ya sulit. Nah, makanya circle ini yang sangat penting banget gitu. Nah, yang keempat ya, ini sampai 4 aja deh ya. Yang keempat, ada sebuah toolsnya itu adalah 4DX itu. Dari Coach Rendra juga ngajarin juga nih waktu di Spasi ya. Ya. Disiplin eksekusi kita yang sering lemah. Kita pengen A, ya, tapi kita nggak mau melakukan. ketika itu nggak kejangkau, maka kita itu sering banget mentolerir gitu. Nah, karenanya yang sering kali mentolerir inilah yang udah menjadi sebuah apa? Sebuah hal yang udah nggak bakal tercapai gitu. Tapi kalau kita udah punya kedisiplinan dalam kita mengeksekusi dan kita nggak pernah mentolerir, ya bolehlah jarang mentolerir lah, sedikit mentolerir gitu, daripada upaya-upaya kita yang belum kita jalani, ya sudah. Tapi kalau kita udah sering kali mentolerir daripada apa yang kita jalani, ya ini belum, besok lagi belum lagi, lusa belum lagi, minggu depan belum lagi dijalanin, ya udah sulit gitu. Nah itu kan kalau ngomongin bisnisnya nanti breakdown-nya lebih jauh lagi itu, Pak Sandra. Nah itu 4 aja. Nah, ini Kang Mono nih. Yap, oke, keren banget ya. Tadi intinya sih kita harus punya gambaran yang jelas. Kita ini mau bikin perusahaan sampai level apa. Ya kayak kita mau bangun bangunan lah. Kita mau bikin 4 lantai, 5 lantai itu kan harus jelas dulu ya. Dan kalau bisa sampai visibility study-nya itu tahu tuh detailnya. Ya kalau lantai 4 berarti detailnya seperti ini, konstruksinya seperti ini ya. Ya, Apa namanya? Besi yang harus dipakai seperti ini. Nah, itu harus sangat-sangat detail. Sehingga kita tahu nih mau bangun apa ya. Nah, setelah itu ya pastikan tadi punya ya disiplin eksekusi yang luar biasa, detail step by step-nya. Oke, sekarang pekerjaan pertama itu adalah pekerjaan pondasi. Nah, berarti oke yang didanani pondasi dulu. Pekerjaan kedua adalah pekerjaan struktur. Nah, nanti mulai bikin struktur. Ya hampir sama sih filosofinya kalau teman-teman mau bangun rumah, karena rumah 2 lantai sama 3 lantai tentu fondasi dan strukturnya berbeda. Ya, tingkat kesulitannya berbeda. Apalagi ketika teman-teman mau bikin gedung bertingkat, perumahan high rise building ya kan. Itu ya tentu arsiteknya juga bukan arsitek yang sembarangan, pengawasnya juga bukan pengawas yang sembarangan. Jadi ini semua butuh yang namanya memang sunatullah bisnis. Tapi insya Allah kalau kita memang ya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, biasanya ya setelah kesulitan kita meyakini bahwa setiap kesulitan yang kita dapat apapun tantangannya itu pasti ada kemudahan. Itu kepastian. Karena apa namanya? Saking tegasnya Allah sampai 2 kali bilang itu kan. Setelah bersama kesulitan pasti ada kemudahan, dan setelah selesai satu pekerjaan ya, kan itu ditutupnya begitu tuh. Ya, bersiap-siaplah untuk satu pekerjaan yang lainnya. Jadi jangan loyo gitu. Habis selesai ya, habis keluar dari permasalahan, mulai siap-siap. Berarti kita harus mempersiapkan diri
untuk tantangan yang lebih besar. Karena semakin ke sana, semakin besar cita-cita kita, tantangannya mungkin semakin besar ya, teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman, karena ini jam rawan Jumatan, biar teman-teman yang di Indonesia Timur juga bisa Jumatan ya. Karena biasanya udah mulai siap-siap nih ya kan. Kita sudahin acara hari ini, mungkin ada closing statement dari Mas Dali Muslim buat menguatkannya. Ada sekitar 42 orang yang bergabung ya bersama kita agar kita benar-benar kuat visi misinya. Yuk bareng-bareng kita ya sama-sama punya visi surga gitu. Siap. Baik, saya mengucapkan jazakallah khairan pada tim Bisyarah dan juga teman-teman semua yang sudah hadir dalam Zoom meeting kali ini. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Nah, sebagai closing, jadi ada 6 kalau dalam poin saya, bagaimana sih kita menggapai sebuah visi yang hakiki. Yang pertama adalah belief system yang kuat mesti kita bangun di dalam pemikiran kita, di dalam diri kita. Bahwa kita akan bisa menggapainya semua itu. Yang penting apa? Yang penting ini masih masuk akal gitu ya. Belief system yang kuat. Kemudian kedua, ya, tidak ada lain, kita mesti mentaati Allah dan Rasul-Nya secara total ya. Tidak ada tuh ya, kita ada toleransi, wah nih kita pakai riba sedikit nih. Nah, kita nggak boleh begitu ya. Wah, kita curangi sedikit nih, nggak boleh begitu ya. Kedua, mentaati Allah dan Rasul secara total. Nah, yang ketiga, berkontribusi menjemput ridho Allah dengan menjadikan bisnis kita ini sebagai wasilahnya. Ya. Ingat, jadi bisnis kita yang sukses itu bukan tujuan, tapi bisnis kita yang sukses itu wasilah. Yang keempat adalah lingkungan kita, circle kita ini mesti mendukung. Nah, circle kita ini mesti mendukung ya. 5-10 orang yang paling sering interaksi kepada kita, inilah yang menjadi indikatornya. Karenanya 5-10 orang yang paling sering interaksi kepada kita, jadikanlah 5-10 orang itu yang memang benar-benar mereka itu bisa membuat kita itu lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, kemudian yang kelima, kita nggak bisa sendirian. Kita mesti berjamaah. Seperti Bisyarah misalnya ingin membangun sebuah ekosistem ya kan, ekonomi syariah. Nah, ini bagus banget. Kenapa? Karena memang kita mesti berjamaah. Ya, Rasulullah ini nggak pernah mencontohkan sendiri, tapi Rasulullah ini mencontohkan berjamaah. Kemudian yang terakhir adalah jangan pernah kita merasa udah bisa, udah hebat. Ya, kita udah cukup belajar, jangan pernah. Tapi bagaimana kita terus mengupgrade diri, ya kita terus ya melatih lagi, ya kita terus menambahkan lagi ilmu kita, ya ataupun skill-skill kita. Karena saat ini perubahan itu sangat cepat. Nah, kita nggak bisa yang namanya ya melawan bagaimana adanya sebuah arus perubahan. Kita harus menerima dan kita harus adaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Baik, terima kasih Coach Rendra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali teman-teman. Alhamdulillah kita dapat ilmu yang sangat luar biasa, dapat cerita pengalaman ya. Ayo teman-teman, kita jangan menyerah. Kita punya visi yang luar biasa. Kenapa sih pemimpin itu diikutin? Karena dia punya visi, tahu arahnya mau kemana. Nah, pengusaha muslim itu adalah pemimpin umat. Karena kita ini pemimpin umat, kita harus punya visi yang jauh lebih dahsyat ya ke depannya, yaitu bagaimana agar ya Islam ini bisa diatur oleh sistem ekonomi Islam. Dan sistem ekonomi Islam tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada namanya politik Islam dan lain sebagainya. Oke, thank you banget Kang Sa'dali Muslim. Semoga ini bisa jadi amal jariah Kang Sa'dali Muslim. Semoga teman-teman di sini banyak yang tercerahkan, yang tadinya mau nyerah akhirnya nggak jadi nyerah. Thank you banget. Sampai ketemu lagi Kang di Jakarta ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat hari Jumat teman-teman. Semoga berkah. Jangan lupa banyakin sholawat, doa, dan berkah. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.